Sekelompok orang tiba di sebuah hutan terpencil. Di antara mereka terdapat Munir dan pamannya, Farid, yang berasal dari wilayah Timur Tengah. Mereka terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya demi menyelamatkan diri dari perang yang terus berkecamuk. Dengan bantuan seorang warga Swedia bernama Angela, mereka ditempatkan di hutan pedalaman dan tinggal di sebuah kabin bersama para pengungsi lainnya. Di sana, Farid mengingatkannya agar tidak pergi terlalu jauh dari kabin, terlebih masuk ke bagian hutan yang lebih dalam. Selain berisiko tersesat, keberadaan Munir juga bisa memicu kecurigaan orang lain. Kedua orang tua Munir telah meninggal akibat perang, sehingga Farid menepati janjinya kepada ayah Munir untuk selalu menjaganya. Akibat konflik, Munir selalu teringat hingga kini dan membuatnya selalu gelisah. Hingga suatu hari, ia memutuskan berjalan-jalan sendiri ke dalam hutan dan menemukan sebuah kabin tua yang sudah lama ditinggalkan. Tak jauh dari sana, Munir juga menemukan sebuah danau besar yang tenang. Tempat itu kemudian menjadi pelariannya untuk menenangkan pikiran. Namun kebiasaan Munir tersebut justru membuat Farid khawatir dan kesal karena dianggap terlalu berbahaya. Pertengkaran pun kerap terjadi di antara mereka. Munir mendambakan kebebasan, sementara Farid berusaha melindunginya dari penduduk setempat agar mereka tidak dilaporkan kepada pihak berwenang, mengingat status mereka yang bisa dibilang ilegal. Suatu waktu, mereka menyaksikan sekelompok warga lokal yang tengah berpesta dan menari di hutan. Rasa penasaran Munir muncul, tetapi Farid kembali menegaskan agar ia tidak mendekati mereka. Beberapa hari setelahnya, Munir kembali mengunjungi danau itu. Di sana, ia melihat seorang wanita muda bersama ibunya sedang membersihkan diri. Hal tersebut tentu membuat Munir semakin ingin tahu tentang siapa mereka. Hari berikutnya, Munir kembali mengamati wanita itu dari kejauhan. Kali ini, Munir membayangkan sedang bersama wanita itu dan push rank sampai glory. Hingga akhirnya, wanita bernama Moa tersebut menyadari kehadiran Munir dan mengajaknya duduk serta berbincang. Niat Moa hanya untuk berkenalan, dan ternyata sejak awal kedatangannya, Moa juga sudah memperhatikan Munir dan merasa penasaran padanya. Makin hari, hubungan mereka semakin dekat, bahkan mereka juga selalu push rank sampai glory setiap kali bertemu. Hingga akhirnya, hubungan mereka semakin tidak terkendali. Tanpa sepengetahuan Munir, Farid ternyata menyadari apa yang sedang terjadi dan diam-diam mengikutinya. Namun dia tidak marah, Farid justru merasa lega karena Munir akhirnya memiliki teman, meskipun ia tetap mengingatkan agar tetap berhati-hati. Munir bahkan memperkenalkan Moa kepada pamannya dan orang-orang di tempat tinggalnya. Hingga suatu hari, Moa didatangi teman lamanya yang bernama Erik. Munir melihat dari kejauhan dan sangat cemburu dengan mereka, apalagi Erik mencoba mendekati Moa. Tidak terima dengan hal itu, Munir diam-diam masuk ke rumah Moa dan membuat ibu Moa ketakutan. Munir yang sudah emosi, kemudian mendatangi Erik dan memberi pelajaran padanya. Farid pun mengetahui kejadian tersebut. Akibatnya Munir dan Farid terlibat pertengkaran. Munir memilih pergi dan menolak diatur, lalu melarikan diri ke kabin kosong di tengah hutan. Di saat yang sama, dua orang polisi datang ke rumah Moa setelah mendapat laporan dari ibunya mengenai keributan yang melibatkan seorang pengungsi. Moa pun diminta membantu mencari Munir, meski sebenarnya ia tidak mau. Sementara itu, Farid juga terus berusaha menemukan Munir, dan tak sengaja melihat keberadaan dua polisi tersebut. Moa akhirnya membawa polisi ke kabin tempat Munir bersembunyi. Demi membuat Munir lengah, Moa berpura-pura mengajaknya push rank sampai glory. Tidak lama Farid datang untuk mengalihkan perhatian polisi, namun sayangnya polisi mengambil tindakan dan melukai Farid, sementara Munir berhasil ditangkap. Moa sangat menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia menatap kepergian Munir seperti mengucapkan kata perpisahan dan meminta maaf padanya. Waktu pun berlalu. Beberapa tahun kemudian, Moa menikah dengan Erik dan telah memiliki seorang anak. Ia kembali ke danau yang dulu menjadi saksi kisahnya bersama Munir, mengenang cerita yang akan selalu tersimpan dalam ingatan. Dan sampai akhirnya, film pun selesai.